Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan yang sudah saya videokan tempo hari dengan judul Mengapa Indonesia kok ribut terus. Nah, ini akan saya teruskan dengan judul kebijaksanaan pemerintah atau pengelolaan pemerintah ini arah perekonomian, ya, kebijaksanaan arah perekonomian itu justru malah menutup lapangan pekerjaan, bukan membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini nanti faktanya akan saya jelaskan secara konkret. Fakta ini fakta di lapangan, dan solusinya juga akan saya jelaskan. Ini kelanjutan yang saya rekam tempo hari. Nah, sebelum saya melanjutkan itu, kemarin tuh saya di video saya tuh yang bunyinya investasi dari luar itu, kemarin tuh saya hanya baru kesalahannya, tidak saya berikan solusinya. Nah, sebelum saya yang judul tadi ini, saya sedikit akan berikan solusi tentang invest, karena investnya salah. Kemarin tuh udah saya jelaskan bahwa invest Indonesia itu salah yang diinvestkan. Nah, salah yang kemarin sudah saya jelaskan sih, salah yang diinvestkan. Aturan apa yang diinvestkan? Sebenarnya kalau umpamanya mau supaya luar negeri itu masuk ke Indonesia itu investasi, ya, itu yang diinvestkan itu misalkan tambang emas, tambang minyak, karena kita ini banyak tambang. Nah, nanti perjanjiannya antara yang invest dengan Indonesia ini, nanti perjanjiannya umpamanya ya 7-3 hasilnya, ya misalkan hasilnya itu yang invest itu 7, Indonesia itu 3, misalkan invest emas, begitu hasil Indonesia 3, itu nanti pemasaran Indonesia ini jangan, walaupun itu emas, itu jangan hanya dipasarkan di dalam negeri, hasilnya harus dijual ke luar negeri. Sebagian besar atau keseluruhan tidak apa-apa. Kalau emas itu saya rasa dijual keseluruhan pun tidak apa-apa, ya. Atau dijual sebagian, itu terserah kebijaksanaan nanti. Nah, kalau dijual itu ke luar negeri berarti duit kita masuk. Kalau hanya dijual dalam negeri, duit kita tidak tambah. Duit itu hanya berputar, rupiah itu. Oh, saya jual ke kamu, saya jual ke kamu, saya jual ke perusahaan ini, hanya berputar, duit kita tidak tambah. Tapi kalau dijual keluar, duit kita tambah. Itu. Dan bagaimana nanti hasilnya yang investasi, misalkan bagian 7-nya itu, ini nanti hasilnya juga ya tidak boleh dijual di dalam negeri, harus dibawa pulang. Umpamanya yang investasi itu dari Tiongkok, hasilnya itu harus dibawa pulang ke Tiongkok, itu berupa emas. Jangan dijual di Indonesia, rupiah dibawa ke luar negeri, dibawa ke Tiongkok. Itu harus ada perjanjian begitu juga. Inilah solusinya. Terus sekarang saya akan lanjutkan yang sudah saya katakan tadi mengenai kebijaksanaan pemerintah ini justru menutup lapangan pekerjaan, ya. Apa betul menutup lapangan pekerjaan? Nah, sekarang akan saya jelaskan secara konkret bahwa
kebijaksanaan menutup lapangan pekerjaan. Begini ya, pemerintah itu dengan tidak sengaja menutup lapangan pekerjaan kan ya. Sekarang ya garam aja ya, contoh ini garam yang kita negara kelautan yang luas itu impor. Jadi orang mau buat garam itu garam udah datang, berarti ini kan menutup lapangan pekerjaan. Pesawat banyak dari luar negeri, terus HP dari luar negeri, mobil dari luar negeri, motor dari luar negeri, sepeda dari luar negeri. Hampir 90% mungkin ya, atau di atas 80% itu barang itu impor dari luar negeri. Nah, inilah menutup lapangan pekerjaan. Sekarang ya banyak kawan-kawan kita yang di Kabupaten Sambas, yang di Jakarta buka usaha konveksi, tapi sekarang udah banyak yang bangkrut. Karena apa? Karena pakaian-pakaian itu udah banyak didatangkan dari Tiongkok. Nah, ini contoh-contoh yang inilah jelas-jelas kesalahan pemerintah. Nah, apa solusinya? Ya solusinya itu tinggal balik. Seharusnya karena kita ini kaya, segala-galanya harus surplus ya. Misalkan padi ya, misalkan garam. Indonesia tuh makanya tiap tahun tuh berapa, garam tuh berapa ton. Terus kita produksinya itu berapa ton. Ini seharusnya produksinya tuh kalau kita makainya 10 ton, produksinya kalau perlu lebih dari 100 ton. Jadi surplusnya banyak, dijual ke luar negeri. Sementara garam ini kan kita kan negara kelautan. Gula di Sambas ini ya, di Sambas ini gula itu masih banyak kan dari Malaysia. Sementara tebu di Kabupaten Sambas nih kalau ditanami di tepi-tepi jalan atau di mana itu banyak. Kenapa tidak membuka sendiri? Nah, inilah menurut saya menutup lapangan pekerjaan. Selain menutup lapangan pekerjaan, yang paling rugi besar lagi yaitu duit itu larinya ke luar negeri. Jadi duit kita ini habis. Kuncinya itu tadi kan yang udah saya jelaskan yang terdahulu, bahwa duit harus banyak yang masuk daripada keluar, artinya keluar negeri. Bukan duit pemerintah keluar ke rakyat kita, bukan. Kalau keluar ke rakyat kita itu masih berputar di Indonesia, itu tidak masalah. Tapi kalau duit itu udah keluar negeri, berarti beredar di luar negeri, duit kita semakin sedikit. Nah, jadi orang mencari duit susah. Nah, ini makanya saya mohon kepada yang mendengarkan video ini, tolong kalau perlu sampaikan dengan pemerintah, sampaikan dengan pengelola negara, bahkan siapapun yang mungkin yang berkompeten di sini, sampaikan aja. Dan kalau bisa kita duduk satu meja membicarakan masalah ini supaya Indonesia itu nantinya menjadi terkaya di dunia. Saya yakin Indonesia bisa terkaya di dunia kalau masalah ini nanti dilaksanakan dengan baik. Saya yakin akan menjadi terkaya di dunia. Bahkan kita nanti tuh hidup kita ini ya di Indonesia tuh rakyatnya tuh macam hidup di surga dunia. Kalau udah pada senang, negara kita luas. Oh, saya bosan di Kalimantan, saya mau ke Jawa. Oh, saya bosan di Jawa,
saya mau ke Bali, saya mau ke Irian, saya mau ke Sumatera, itu tidak perlu pakai paspor. Ya. Makanya kita nanti kalau memang itu betul-betul dilaksanakan, saya yakin kita ini macam hidup di surga dunia. Saya rasa itu dulu, nanti sambung lagi karena masih banyak yang harus saya sampaikan. Nah, ke depan mungkin akan saya sampaikan tentang sistem transportasi Indonesia. Ini jelas-jelas menghancurkan perekonomian negara. Nanti juga akan saya jelaskan secara konkret. Nah, ini menghancurkan perekonomian negara, sistem transportasi kita, bahkan tidak ada keadilan. Nah, ini nanti akan saya uraikan secara konkret. Saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.